Tapi di situ gue tertantang, Jess. Ngerti gak sih? Gue harus pergi. Gue harus pergi. Iya. Kalau gue nggak pergi, gue gagal. Betul, Ya betul, kan? betul. Nggak, thank God ya, I have husband yang meyakinkan. Support system lah. Support system. Pentingnya support Udah, system di pokoknya sini. kamu pergi aja. Aku take care anak. Tapi I still remember di pesawat, gue rasanya tuh kayak mau kabur keluar lagi, tau gak sih? Hi guys, welcome to the Front Row Founder, a podcast by Jessie Kusno. Nah, kita bakal ngobrolin seputar career talks, motherhood, life, point of view, and an honest podcast conversations. Hari ini kita kedatangan juga teman saya, second generation of Purwadika School, dan juga co-founder of FinVault Finance Media. Nah, kita langsung panggil aja. Hi Mandy, good morning. Good morning, Good morning, Jessie. Mom. Thank you for having me. Thank you for being here. Aku boleh tanya sedikit kali ya, mungkin kesibukan Mandy setiap hari itu apa? Bekerja tentunya. Jadi ibu. Jadi ibu dari 3 orang anak. 3 orang anak. Masih baby, anakku yang paling kecil mau 8 bulan. 8 bulan. Jadi keseharianku ya sekarang juggling ya, between running business dan juga motherhood. Jadi wife, ya seperti itu lah ya. Which kayak gue sebagai new mom, gue baru 2 tahun jadi ibu. Gue mesti belajar banyak banget dari lo. Kayak pas kita ngobrol waktu itu, kayak pertama kali kita ketemu, gue banyak banget dapet insights dari lo. Dan kita semua di sini harus belajar dari Mandy. Mari. Mari. Nah, hari ini tema besar kita bakal bahas seputar women, leadership, and innovation of business. Okay. Tapi kan agak berat ya. Cuman gue yakin lo bisa. You nailed it. Oke, Pasti. let's try. Oke. Kita mungkin di era yang bukan tabu lagi wanita bekerja gitu ya. Betul. Tapi again pasti masih banyak di luar sana. Bahkan gue juga ngobrol sama yang generasi boomer, itu masih banyak banget kesenjangan antara kalau misalkan istri tuh nggak boleh bekerja. Menurut kamu sendiri, kalau wanita bekerja tuh apa benefitnya atau apa yang didapatkan gitu sebagai wanita bekerja? Bener banget, Jess. Kalau misalnya bicara sekarang ya, kayaknya udah bukan sesuatu yang aneh untuk seorang wanita bekerja. Bahkan kan sekarang kita lihat banyak banget di social media konten-konten yang justru men-encourage. Betul. Wanita itu harus berdaya. Wanita itu harus financial independent. Nah, menurut aku mungkin karena mereka belajar ya daripada generasi sebelumnya. Betul. Wanita tidak berdaya, cuma dapat bukan mata uang ya maksudnya, karena FinVault jadi mata uang. Tapi maksudnya mendapatkan income hanya dari suami. Memang gitu dolar lagi naik, men. Jadi pikirannya ke situ ya. Pikiranku tuh mata uang tuh setiap hari. Tapi anyway, ya kalau dulu mungkin wanita itu sudah biasa kodratnya itu ya suami yang bekerja, suami yang cari nafkah. Lalu terjadilah ketika ternyata suami itu kan katanya ada yang bilang kalau tidak diambil Tuhan, diambil wanita lain. Katanya. Amit-amit. Cuma disitulah mungkin mereka akhirnya baru sadar ya, yang generasi sebelumnya ternyata wanita itu nggak bisa loh kalau misalnya doing nothing. Yes, Dan mungkin itu message dari seorang ibu yang pernah merasakan seperti itu, mulailah di pass on kepada anak perempuannya. Mungkin awal mulai dari situ ya, Jess. Betul. Kamu tuh jadi wanita harus ini. Nah, mulailah akhirnya tercipta seperti itu, dan hingga hari ini sudah tidak asing lagi ya untuk wanita menjadi berdaya dan mencari uang sendiri. Betul. Dan menurut aku penting atau enggak, penting banget sih. Karena itu life skill menurut aku ya, Betul, Jess. life skill. Iya, kalau misalnya kita sudah menikah, sudah punya anak, kita nggak boleh berhenti menjadi orang yang diem-diem aja sih. Betul. Mungkin lebih kalau aku sendiri, kenapa aku bekerja, mungkin buat jadi role model untuk anak-anak kali ya. Gitu. Karena aku yang aku lihat nih, maksudnya dari yang aku analisa lah ya di lapangan. Kamu sekarang jadi ibu bekerja, itu nanti mungkin sekarang gak enak nih karena kamu mesti ninggalin anak dan kayak waktunya banyak di pekerjaan. Tapi nanti in the future mungkin lebih enak gitu. Mungkin kebalikan juga sama ibu, mungkin sekarang gak bekerja full time untuk anak, mereka happy being a housewife. Tapi mungkin nanti pas anak-anaknya udah pada kerja, udah pada ini, dia jadi kehilangan jati diri. Itu bisa, itu setuju gak dengan pernyataan itu? Benar, setuju juga. Jadi jangan sampai salah paham nih ya. Ibu yang full time mom, mereka juga hebat. Betul. Karena kan semua basically pilihan hidup. Jujur aku kalau jadi full time mom, aku malah lebih berat kan? Benar, itu pekerjaan yang susah banget. Betul, kayak 24 hours sama anak gitu kan. Sedangkan kita kan masih bisa bekerja, ada pelarian lah ya. Ada pelarian. Tapi kalau bicara ya wanita yang gak bekerja nanti kehilangan jati diri, aku somehow setuju juga. Makanya aku punya sahabat juga, dia udah lama sejak punya anak itu dia gak bekerja.
Dia meninggalkan semua kerjaannya dan dia mulai kehilangan identity ya. Karena kan dulu dia wanita karir sekali Betul. dan dia meninggalkan komitmen sama anak. Jujur itu nggak enak banget sih. Rasanya kayak Iya, aku aja postpartum cuman 2 bulan, kayak kehilangan jati dirinya tuh berasa loh, apalagi dia. betul. Nah, akhirnya aku encourage dia. Lo nggak perlu kerja, tapi jangan berhenti berdaya. Betul. You can do something. And then dia akhirnya baking dan lain-lain dan dia mulai feels good about herself lagi. ya. Karena kan akhirnya ternyata gue masih bisa Nggak harus melakukan ini. nggak harus kayak 9 to 5 kerjanya Iya, gitu iya. kan. At least kayak do something. For yourself gitu. Betul. Sehingga kayak masih inget, oh gue masih bisa kok creating something. Betul. gitu. Kita balik lagi ke pekerjaan kamu ya, Men, Ya. ya, background kamu. Kamu kan di tech industry gitu kan, dan education Ya, gitu, which betul. menurut aku itu ranah pekerjaan yang lumayan berat lah, lumayan sulit gitu kan. Pernah nggak kamu harus bekerja 2 kali lipat? Maksudnya kayak bekerja lebih keras gitu untuk dianggap lebih capable gitu. Nah, somehow memang aku nggak tahu ya apakah udah naturalnya seperti itu. Kalau misalnya lihat cewek dan cowok itu pasti ada anggapan cowok yang lebih bisa gitu. Itu kayak udah natural ya. Betul. Ada Sering stigma dipandang sebelah mata gitu. Benar. Benar. Nah, kalau pertanyaannya pernah nggak aku merasa aku tuh harus kerja ekstra? Iya, pernah dong. Tentunya aku misalnya let's say dari case aku ya, aku mimpin sekarang aku jadi CEO Finvox. Finvox itu finance media yang udah pasti pembahasannya berat, Betul, gitu berat kan. banget. Working with investors and everything, dan aku seorang wanita gitu kan. Betul. Ya aku kadang-kadang merasa ya aku harus lakukan ekstra. Oke. Karena ini kan topik-topik yang dianggap wanita tuh tidak menguasai kan. Benar. So I have to prove myself gitu untuk bicara dengan investor gitu, bicara dengan partner yang Betul. which is kebanyakan adalah laki-laki. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu tanya pernah aku merasa harus ekstra lebih keras supaya dianggap capable? Yes. Nah, itu semua belajar dari mana? Maksudnya kayak apakah kamu punya mentor, role model, atau nggak kamu cuman kayak misalkan belajar dari kelas-kelas juga untuk cara kayak dealing with investors gitu? Oke, pengalaman hidup sih. Oke. Banyak experience ya. Makin sering dijalanin makin bisa gitu kan. Yes, aku bilang maksudnya banyak juga aku belajar, tapi memang kebanyakan langsung terjun gitu. Jadi memang misalnya let's say Purwadika kan juga ada investor ya. Waktu itu aku pernah banget di approach investor dan aku juga gak tahu sama sekali gitu ya, dealing with investor besar lagi kan. Oh ternyata legalnya tuh seketat itu. Betul. Ternyata harus serapi itu, prosesnya tuh nggak segampang itu, due diligence and everything. Betul. Ya aku belajar, tentunya juga cari-cari informasi. Aku tuh orangnya nggak pernah malu sih untuk nanya. Kayak ini tuh apa sih istilahnya gitu kan. Bahkan ketika lawyernya menjelaskan di papan tulis tuh aku inget banget. Sebenarnya gue nggak ngerti. Ya, benar. Apa sih ini par value apa you know. Iya. Tapi ya I try to learn gitu kan. Dan akhirnya ya paham juga sih. Di Purwadika sendiri atau di Finvox punya partner nggak yang untuk kayak tukar pikiran gitu? Kebetulan di Finvox ada. Di Finvox ada dan partnerku wanita juga. Oh, gitu. Jadi kita wanita nih. Dan kita sama-sama ibu gitu. Nah, jadi kadang-kadang menarik. Finvox itu puji Tuhan ya medianya cukup dikenal ya untuk finance gitu. Kita punya our followers, readers sendiri gitu ya. Nah, kadang-kadang kita suka bercanda gitu. Mungkin nggak sih orang yang ikutin kita tuh notice gitu, tahu kalau yang ternyata yang mimpin nih 2 orang wanita gitu betul, kan. betul. Yang mungkin mereka pikir berat gitu, laki-laki atau apa. Cuma memang kita kalau bicara mentor ada, kita kan didampingi juga sama beberapa seperti Bong gitu kan, Dani, mereka kan memang orang-orang business and finance kan. Kita juga banyak belajar dari mereka. Menarik banget untuk sebuah company yang dipimpin oleh 2 wanita tuh menarik banget ya. Apalagi kalian berdua ibu, betul. Ya kan, harus tetap prioritasnya adalah harus family dulu. Dibanding pekerjaan, betul? Sebenarnya. Atau pekerjaan dulu sebelum. Nah, itu pertanyaan bagus. Sebenarnya depends sih on situation. Nah, jadi businesswoman apalagi seorang ibu tuh nggak gampang. Betul. Ya kan? Betul. I remember ada satu ketika kayak gue harus pergi keluar kota, anak gue lagi demam. Oh no. Gitu. Dan gue ini jangan salah loh ya, penampilan atau leader dipikir kuat gitu, tapi sebenarnya hati tuh very anxious. Bener. Iya, gue tuh cemas loh. Betul. Gak bisa gitu ninggalin anak gitu kan. Bener. Apalagi kayak gue harus pergi tapi anak gue sakit. Betul. Itu gue sangat galau. Itu tough choice banget. Seorang ibu yang bekerja tuh tough choice-nya di situ. Sampai akhirnya gue maju mundur sampai akhirnya my partner gitu, salah satu investor bilang, kayaknya lo gak usah pergi deh, lo sangat cemas. Tapi di situ gue tertantang, Jess.
Ngerti gak sih? Gue harus pergi. Gue harus pergi. Kalau gue nggak pergi, gue gagal. Betul. Ya kan? Nggak, thank God ya, I have husband yang meyakinkan. Support system lah. Support system. Pokoknya kamu pergi aja. Aku take care anak gitu. Tapi I still remember di pesawat gue rasanya tuh kayak mau kabur keluar lagi, tau gak sih? Kayak bayangin anak gue sakit dan gitulah. Tapi itu proses belajar sih. Oke. Aku pengen tahu deh, kalau misalnya tadi kan suami support banget, apakah kayak mungkin mertua support nggak? Oh iya. Untuk kayak Mandy sendiri bekerja gitu. Iya. Karena kan banyak kayak case bahwa kayak nggak disupport nih sama mertua untuk kerja gitu loh, apalagi perempuan. Disupport banget. Bahkan orang tua aku juga sangat support. Oke. Jadi kalau misalnya lihat my mom gitu ya, Jess ya, dia sebenarnya beda banget sama gue. Dia tuh ibu rumah tangga loh. Oke. Iya, 180 derajat berbeda. Dia nggak ambisi kerja gitu kan, dia sangat mengurus kita dengan sangat baik, tapi dia memang bukan wanita pekerja. Jadi somehow gue juga suka bingung gitu ya, kok bisa dari seorang ibu yang ibu rumah tangga punya anak perempuan berbeda. Dia encourage lu untuk bekerja? Dia nggak encourage, tapi dia membiarkan gue explore. Oke. Dia nggak pernah membatasi, you know. Kalau anak perempuan satu-satunya? Pertama, iya, satu-satunya dan pertama. Oke. Jadi gue baru menyadari kenapa gue bisa sampai di titik ini, bekerja dengan tanpa rasa bersalah, malah kayaknya ngerasa gue bisa can do anything gitu kan, karena nyokap gue selalu mendukung gue. Oke. Dia nggak pernah bilang hati-hati lo men, nanti anak-anak lupa sama kamu, kan ada yang gitu ya. Iya, ada. Balance lah, nanti anak-anak ini. No, dia nggak, tenang aja, anak-anak pasti ingat kamu. Bener. Nah kita kan digituin tenang ya, bener. Oh iya, anak-anak nggak bakal lupa sama kamu. Betul. Kamu bisa, kamu kuat. Nah itu kayaknya pas gue sadari kata-kata dia itu loh yang membuat gue tuh ngerasa, oh gue aman, gue oke untuk jalan. Kayak karena emang semua itu bakal kayak everything's gonna be fine gitu. Iya benar. Kan ada kan tipe-tipe yang mungkin ditakut-takutin kayak jangan nanti jadi anak sus. Betul, ada jadi anak sus segala macam gitu kan. Iya. Oke. Nah perempuan yang bekerja sama laki-laki, cara memimpinnya tuh sama nggak sih men? Berdasarkan pengalaman aku, iya bisa ada perbedaan. Karena kan somehow perempuan tuh lebih pakai perasaan sih sebenarnya. Oke. Jadi aku tadi baru ngobrol juga sama suamiku. Aku bilang coba lo lihat kalau misalnya wanita yang karirnya tuh tinggi banget, pemimpin banget. Gue rasa mungkin sisi feminimnya udah agak hilang. Habis. Karena gimana ya, kita dealing with problems every day. Betul. Kalau kita bicara ya. Betul. Pilihannya antara lo nyerah atau lo menguatkan diri. Betul. Kalau nggak kalah di medan perang gitu. Belum lagi office politik kalau yang bekerja ada mana, mau nggak mau harus kuat gitu kan. Betul. Tapi bagaimana balik lagi cara memimpinnya, wanita dan laki-laki ada perbedaan. Mungkin lebih empati ya. Oke. Wanita tuh lebih empati, lebih paham gitu sesama, apalagi kalau misalnya kita punya tim sesama wanita gitu. Kayak ada timku nih di sini, kalau misalnya anaknya sakit I can relate gitu loh. Gue bisa relate kayak ya gimana sih nggak konsen lah pasti benar, gitu. Nah mungkin kalau laki-laki lebih kepada data tapi ya kita wanita juga harus belajar gitu. Aku juga banyak belajar, nggak bisa sih running business by perasaan doang gitu loh. Karena kita harus ada goal, ada KPI dan semuanya. Bener, bakal jadi lembek banget ya kalau misalkan terlalu wanita banget nih, sisi wanita dikeluarkan banget ya. Tapi kalau misalnya sisi diperkeras, lu terlalu keras. Bener, gak bisa alpha itu. Dominan ini gak bisa. Takutnya ke bawah sampai di rumah. Itu ya kan? Karena susah sekali ya. Kan gak bisa tuh kayak tiba-tiba kayak di kantor gue kayak gini, di rumah gue switch kayak kadang-kadang ada perasaan yang nggak bisa dipisahin gitu. Kadang-kadang harus kayak ke bawah-bawah gitu kan. Benar. Oke. Nah ada terms nih yang gue pernah baca gitu kan. Women are a good manager and men are good leaders. Katanya tuh emang kayak kodratnya seperti itu. Nah menurut Mandy kayak gimana? Good managers woman pasti sih. Yes. Kayaknya iya. Itu gue harus akui. Apalagi kalau kita yang udah punya anak dan semua, kalau nggak bisa managerial sih hancur ya. Betul. Ada satu lagi men. Jadi ada yang bilang gini, kalau misalkan gue dihadapkan dua pilihan untuk naik misalkan ke level CEO atau ke level yang C-levels lah. Jadi kalau pilihannya nih dua yang bagus sama-sama, cewek apa cowok, yang kepilih pasti cowok. Nah itu tuh mungkin gini, kita ngomongnya mungkin some companies masih kayak menerapkan cara itu. Kalau dari company Mandy sendiri? Nah kalau dari company, kalau bicara mengenai Purwadika, as a family business. Betul. Tadi gue bilang gue adalah anak wanita satu-satunya. Gue punya adik semua cowok. Let's say yang kerja bareng adalah 2 adik cowok. Ya sama dong, timbul kan. Betul. Siapa nih yang successornya siapa? Iya, siapa yang meneruskan my dad gitu kan. Gue perempuan atau adik gue.
Karena ada poin adalah ketika apa gue sanggup ya, gitu loh. Betul. Untuk melanjutkan, bukan apa-apa. Maksudnya pasti ada banyak momen yang I have to choose ya tadi. Ketika anak butuh gue dan lain-lain. Ya beda sama cowok ya. Kalau cowok itu kan memang udah tugasnya. Ya nggak sih, Jess? Bener. Maksudnya kalau misalnya cowok kan ya memang ya udah tugasnya dia. Betul. Tapi kalau wanita kan nggak bisa. Gimana pun kita seorang ibu, prioritas masih ada family. Betul. Nah jadi kalau itu aja aku ada mikir apa gue sanggup, apa gue pantas, gitu kan. Tapi tenggat ketika gue ngobrol sama bokap sih, bokap juga bilang ya no matter what sih, papa nggak lihat dari gender kamu wanita atau dia laki-laki, tapi kan siapa yang capable. Betul. Nah tenggat gue punya bokap yang kayak gitu. Betul. Kalau misalnya bokap gue bilang ya sorry men, lu anak cewek. Yang Zaman dulu deh. mungkin begitu ya. Zaman dulu mungkin gitu. Makanya kan kebanyakan cowok kan yang dihitung. Betul. Kemarin gue baru nonton Murdoch Family. Itu kan family politiknya juga untuk suksesornya kan juga kayak gitu ya? Complicated gitu loh. Makanya kayak gue belajar kayaknya emang kayak secara gender cowok tuh lebih dipilih sebagai successor gitu loh di bisnis keluarga apalagi gitu kan. Nah kalau main di sini lo pernah nggak men ngerasa di underestimate sama orang? Padahal dia belum lihat kemampuan lo nih. Dia baru lihat lo, kayak baru kenalan misalkan, kayak first impression kadang mungkin kita deg-degan atau apa, kita kayak salah gitu kan. Pernah. Gue inget banget gue pernah partneran, maksudnya pernah partner lah sama satu big company gitu. Kita partnership di Purwadika. Padahal pemimpinnya juga cewek ya. Terus dia pernah bilang gini, akhirnya pas kerja bareng dia bilang sama gue, loh ini beneran gitu. Aku pikir kamu tuh kayak Barbie gitu. Maksudnya Barbie gimana sih? Kayak bimbo-bimbo gitu kayak ya you cannot work gitu. Kayak maksudnya ya second generation, dapat privilege. Terus kayak mungkin secara appearance mungkin tidak galak dan meyakin, gue nggak ngerti lah ya. Benar. Dia bilang gitu, gue ingat banget kayak Barbie gitu. Tapi emang galak tuh penting ya, Man? Maksudnya salah satu kayak bukan galak kayak tegas ya. Harus tegas sih menurut gue. Apa kebawa ya jadinya? Nah, coba bedakan menurut lo galak dan tegas tuh bedanya apa? Pertanyaan yang cukup menarik dan sulit. Gue juga bingung bedain ya. Mungkin kalau galak itu nggak ada dasar kali ya. Kayak ya lu galak aja apa-apa gitu. Marah-marah. Kalau tegas kan beda ya. Kita tegas itu adalah memperjuangkan yang benar. Menurut gue itu tegas. What is right, what is wrong. Kalau Miranda Priestly menurut lo galak apa tegas? Jadi Devil Wears Prada nih. Menurut gue dia tegas. Dia Betul. tegas. Betul. Dia nggak galak sih. Betul. Tapi dia tegas dan dia punya standar khusus. Tapi balik ke Devil Wears Prada, gue suka banget film itu. Iya kan? Maksud gue terbukti ketika menghadapi, sorry ya ini spoiler dikit ya. Tapi maksudnya ketika menghadapi problems, betul. Dia tenang loh. Tenang banget. Itu yang gue lihat kayak salut sih. Betul, dia nggak yang kayak kebakaran jenggot dan lain-lain. Dan itu adalah pemimpin yang sudah makan asam garam. Betul. Dan dia benar-benar kayak set the tone, kayak orang tuh mesti ikutin gue. Jadi kayak dia kalau lu perhatiin nih, dia ngomongnya tuh pelan banget. Dia nggak pernah teriak-teriak. Dia ngomong pelan banget. Jadi kayak orang mesti ikutin dia. Maksudnya kayak orang tuh bener-bener kayak mesti ikutin standar dia. She knows apa yang dia mau. Betul. Ya, itu hebat sih. Itu salah satu yang kita bisa pelajari dari Devil Wears Prada ya. Dari leadership, maksudnya women leadership. Betul. Gitu. Nah, men, di era sekarang gitu kan, tantangan terbesar sebagai women yang leading gitu kan, tantangan terbesarnya tuh apa, men? Kita menghadapi let's say dari tim aja deh. Tim kebanyakan Gen Z. Betul. Kita udah tahu lah. Beda culture ya. Kita harus approach-nya berbeda lagi. Betul. Terus mereka punya cara pandang dan lain-lain berbeda. Itu aja udah pusing gitu. Betul. Tapi akhirnya ketika udah bayar, gue belajar juga ya. Mau sampai kapan ya gue panik begini. Benar. Jadi setiap sekarang dihadapi masalah, ya gue coba tenang. Dikit-dikit anxious mau buat apa? Betul. Udah berpikir solusinya apa. Betul. Hadepin aja. Bener. Gitu. Tadi kan bokapin bilang gue gak bakal lihat dari sisi gender, mau lu wanita, yang penting siapa yang capable gitu kan. Nah, kalau gue boleh tahu nih, kayak bokap lu tuh lihat dari sosok kayak seorang yang bisa nge-lead company, seorang leader itu tuh mesti punya apa sih? Kalau gue sekarang belajar ya, leader itu harus bisa juga selfless. Mengedepankan timnya, mengedepankan orang. Itu gak gampang loh. Betul. Jangan pikir jadi leader itu enak. Bener. Kita bicara mengenai company. Sekarang kalau let's say nih uang perusahaan cuma ada segini, ya kan? Siapa yang berkorban tidak gajian? Betul. Leader. Gue pernah ngerasain lagi men kan? pas COVID. Iya kan? Leader yang harus berkorban. Betul. Dan jadi seorang leader itu harus mau berkorban untuk for bigger purpose. Betul. Bahkan gak cuma berkorban, kita harus kadang-kadang
malah chip in balik Betul. modal, our Betul. own capital dan lain-lain. Nah kadang-kadang kan tim nggak tahu, orang Betul. lain di luar sana nggak tahu, gitu kan? Betul. Nah sebenarnya capability yang paling penting seorang leader, dia selfless, dia mau berkorban. Itu sih. Kadang-kadang orang pikir leader itu posisi, ya kan, mau di serve di apa enaknya doang, gitu. Tapi kan banyak nggak enaknya ya Banyak sebenarnya. yang orang nggak lihat lah di belakang itu. Iya. Nah, menurut lo men, kalau being vulnerable Hmm. gitu kan, itu perlu diperlihatkan nggak ke Ke orang. orang-orang? Maksudnya biar mereka tuh tahu juga kayak, oh dari sisi pandang kita tuh lagi seperti ini loh. Ya. Atau lo jadi seorang leader nggak boleh kelihatan vulnerable sama sekali. Ini menarik sih. Dulu yang gue inget banget, bokap gue juga pernah ngomong gini. Sebagai leader, anggaplah sebagai panglima perang. Oke. Ini gue inget banget kata-kata dia. Panglima perang nih, udah tahu nih, lu bakal kalah. Oke. Ya kan? Let's say di medan perang lu udah tahu bakal kalah. Tapi lu nggak boleh tunjukin. Karena ketika seorang pemimpin udah menunjukkan dia khawatir, dia takut gimana tim di belakang. Benar. Udah pasti Makin takut dan kocar-kacir. kabur. Nah itu yang gue inget tuh. Kata-kata bokap gue. Apapun simpen. Fake it gitu loh istilahnya. Fake it till you make it. Iya, gue harus kuat gitu. Tapi pertanyaan lagi, penting juga sih sekarang untuk being vulnerable, ya kan? Tapi ada batasannya. Betul. Vulnerable dalam arti kata ya udah apa adanya. Kita lagi, let's say ya, kita lagi menghadapi situasi yang lagi challenging, gitu kan? Ya kita being vulnerable. Aku ada worry-nya, tapi aku tidak akan berhenti berusaha. Kamu tenang aja. Nah, itu kan beda ya. Menunjukkan vulnerable, tapi kita memberikan hope. Betul. Nah, jangan lu curhat-curhat doang. Bener. Gue stres, gue ini, tapi no solution. Betul. I don't think you're a good leader kayak gitu. Betul. Nah, biasanya kalau misalkan lo lagi menghadapi kayak situasi yang mungkin agak berat gitu kan, mungkin solusinya juga belum ketemu sekarang gitu. Iya. Nah, apa ritual yang bisa lo lakuin, man? Berdoa. bukan untuk sok rohani ya. Iya. Tapi gue pengalaman pribadi sih, Jess. Menjalankan ini semua memang karena kekuatan Tuhan. Iya, betul. Benar, percaya atau tidak, kadang-kadang gak kuat gitu loh kalau menjalani kayak manusia biasa gitu ya. Jadi ya itu, minta wisdom sih gue. Minta wisdom. Biasanya gue minta wisdom sama Tuhan kayak apa yang harus gue lakuin. Karena gue bukan tipikal orang yang beriman and doing nothing. Jadi ya maksudnya kayak oke, kita beriman aja. Pokoknya di dalam nama Tuhan semua beres, nggak gitu. Nggak bisa. Jadi iman juga harus ada action. Iya, action. Dan menurut gue sebagai pemimpin dan running business, wisdom tuh penting. Betul. Kayak please let me know jalan mana yang gue harus ambil, apa yang gue harus lakukan, kayak gitu sih. Nah, biasanya kayak kalau misalkan lagi ada problem gitu, lu curhat ke temen nggak? Misalkan kayak gue di company gue lagi ada problem nih. Apakah lu curhat ke temen atau lu curhat kayak misalkan ke mentor? Kalau sekarang itu karena gue family business dan partner, gue kebanyakan curhat sama my family yang running business sama ya my partner. Gitu. Kadang-kadang ya mentor ada kalau diperlukan. Tapi kalau sama temen justru kita udah makin jarang tuh. Udah makin jarang kayak ngomongin tentang problem bisnis gitu ya. Karena kan maksudnya nggak semua temen, ya mungkin teman yang punya usaha kadang-kadang kita tukar pikiran. Tapi kan ada some of my friends juga yang professionals gitu ya. Mungkin kita punya burden itu berbeda gitu ya. Gitu. Karena gue ngerasa kayak kita wanita, kita butuh vent out kadang-kadang, butuh cerita, bukannya kita mau menemukan solusi sekarang, didengarkan cuma saja, didengarkan saja gitu. Ini ya. Bener. Nah, kalau lo sendiri men, lo pernah nggak ngeraguin diri sendiri kayak aduh gue tuh bisa nggak jadi leader? Karena jujur gue sometimes ada sedikit lah pikiran kayak aduh questioning myself gitu, bisa nggak ya gitu. Pernah dong, pernah sekali. Justru gue ngerasa cukup panjang gue mempertanyakan diri gue sebagai leader. Posisinya sekarang lu udah di company, lu udah running company segede itu, tetap questioning myself. Questioning myself dalam arti gini. Oke, kita bicara mengenai perempuan ya. Dulu sebelum punya anak, gue gaspol kerja. Ya iyalah ya. Bener. Mau pikirin apa sih? Bener. Kita kerja jam 7-10 malam juga hajar aja. Nah, ketika lo punya anak dan semua terbagi, mulai dong. Prioritasnya yang beda ya. Prioritasnya, your mental, your mind udah gak se-clear itu. Your vision blur. Gue ngerasain itu. Yes. Apalagi anak gue yang 2 pertama tuh bedanya dikit loh. Jadi 1 tahun 2 bulan pertama gue hamil lagi. Lo bayangin dalam at least 4 tahun tuh kerjaan gue hamil beranak. Dan jadi itu hamil tapi masih kerja? Masih. Gue cuti aja lahiran itu tidak pernah 3 bulan.
karena lo punya bisnis. Betul. Jadi kalau lo nggak jalanin, siapa yang mau? benar. Makanya kalau profesional cuti 3 bulan mereka bisa oke lah, I don't care, gue dapet salary. Betul. Tapi kalau bisnis Kita nggak bisa. Betul. Gue ingat banget anak kedua gue hamil, udah mau lahiran tuh dalam keadaan COVID baru merebak tuh di Indonesia. Semua berubah, semua ini dalam hamil gede, gue harus pikirin strategi untuk fight back kan gitu kan? Iya. Nah, ya otomatis dong habis lahiran nggak bisa rehat-rehat doang kan? Betul. I have to go back. Gue ingat banget 2 minggu lah gue udah balik kerja, sebulan udah ke kantor lagi. Oke, itu dengan keadaan hormon tuh masih berantakan banget ya? Iya, iya. Jadi, nah gue pernah yang di momen belajar yaitu di kantor gue pikirin di rumah gue pikirin di kantor, hati tidak tenang. Gimana seorang leader begitu? Gitu kan? So I'm questioning myself a lot. Oke. Nah kita di era yang semuanya serba cepat. Bener gak? Kayak semuanya tuh mau cepat. Kita kayak berlomba-lomba sama company lain mungkin yang lebih cepat melakukan semua hal lebih cepat gitu. Nah menurut lo, what is more important? Speed or vision? Dua-duanya penting. Tapi mungkin kalau gue suruh pilih saat ini speed. Oke. Karena memang sekarang itu eksekusi itu harus cepat sih. Bener, semua harus cepat. Benar. Lo punya vision sepanjang apapun, sebagus apapun, kalau eksekusi lo lambat, kalah. Gak perlu perfect lah intinya. Intinya jalanin dulu, ada dulu, kita nanti evaluasi dari sana gitu. Yang penting ada dulu. Benar. Dan lo lihat China kan? Betul. Mereka menang karena mereka speed. Betul. Semua serba cepat. Betul. Secepat mungkin. Kita mesti ikutin juga sama perkembangan zaman lah ya. Udah nggak bisa ikutin kayak semua vision itu udah nggak bisa gitu loh. Gitu. Setuju. Ini pertanyaan yang menurut gue sebagai seorang Virgo dan gue Virgo lo ya. Lu Virgo juga? Gue Capricorn. Capricorn. Dan gue perfectionist banget. Dan kayak gue ngerasa di semua baik pekerjaan, di rumah tangga, di semuanya lah pertemanan gitu-gitu, gue mesti tampil perfect. Dan kayak gue mesti membuat semuanya divisi ini tuh perfect. Nah, menurut lu penting gak men untuk seperti itu? Atau kayak gak usah perfect deh, kayak ngapain jadi perfect gitu, perfectionist ngapain? Menjadikan semua baik penting sih ya. Karena kan we have to do the best ya. Pasti kalau untuk mau yang terbaik ya kita harus lakukan yang terbaik supaya semuanya bagus gitu. Tapi jangan sampai itu menjadi pressure buat diri kita lagi. Betul. Karena nothing's perfect ya in this world. Pasti ada aja sih yang kurang gitu. Asal jangan stres. Betul. Nah ini juga mungkin yang kayak gue pasti bisa relate sama jawaban lo. Lo jadi working mom, tapi juga di motherhood tuh apa yang paling challenging? Energi sih sekarang. Energi. Membagi waktu mungkin orang bisa, tapi menjaga energi itu yang susah. Betul. Energi itu susah banget loh dijaga. Jadi kadang-kadang orang kayak kenapa ya gue udah Google Calendar udah rapih nih jam segini. Tapi kenapa kayaknya selalu gak oke gitu rasanya. Karena energi lo. Betul. Dan kita tadi ngomongin tentang speed. Dan kayak ini juga energi nih dua-duanya very contradict gitu. Bikin bener-bener capek. Betul. Apalagi tahun kuda api ya. Tetap ya tahun kuda api ya. Jadi yang gue ngerasain sekarang adalah satu ya kita sebagai mother kita udah beda lah sama dulu sebelum kita pas masih single, ternyata kita banyak banget segala macam, terus sekarang bener-bener jadi beda banget gitu kan. Oke men, untuk conclude semuanya sebagai modern leader nih, apalagi perempuan gitu kan, apa yang harus dimiliki nih men? Mungkin lebih harus leading by example. Jadi mungkin sekarang eranya udah bukan nyuruh-nyuruh lagi. Betul. Kalau mungkin dulu itu leader terkenal cuma bisa nyuruh gitu ya. Mental itu harus dijauh-jauhin. Karena sekarang era hari ini modern leader harus leading by example. Itu yang kita harapkan juga dari pemimpin bangsa. Bener. Jadi example. Karena menurut gue itu jangan sampai generasi sekarang tuh salah kaprah gitu. Gue mau jadi leader karena gue mau nyuruh-nyuruh aja. Bener. Kan? Gue mau jadi bos. Gue jadi bos. Jadi gue tinggal suruh A, suruh B, suruh C. Betul. Gitu. Sekarang udah gak bisa. Gak bisa. Jadi kalau modern leader, you have to lead by example. Betul. Karena itu yang jauh lebih penting sih daripada apapun juga. Betul. Karena at the end of the day, bener-bener kayak mereka bakal lihat ke leadernya seperti apa. Gitu. Bukan cuma hanya motivasi-motivasi yang kita bisa share doang, tapi benar-benar harus lihat leadernya kayak gimana, dia pasti follow the example. Okay, thank you Mandy, thank you for today. Thank you for watching guys, and see you guys on the next episode of The Front Row Founder. Bye.